Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Malam ini kita akan membahas terkait content strategy in fast-paced era yang akan dibahas oleh Mas Tito Wahyu Primandono, lead strategist CML dari Narasi.tv. Nah, mungkin dari Mas Tito boleh nyalain kameranya dan mulai introduce diri nih ke teman-teman atau sahabat Dewa Talks kita pada siang lagi, malam ini Mas Tito. Gak apa-apa, aman. Halo semuanya. Ini aku makasih banyak atas 82 partisipan yang udah join malam-malam, walaupun kita beririsan sama Thomas Cup ya malam ini. Udah mau nyempatin diri, makasih banyak loh semuanya. Makasih banyak juga buat Kak Lintang, tim Dewa Talks di luar sana yang ikutan menyemarakan ini. Ya, gitulah kalau saya adalah Ditya Wahyu. Ini kita langsung introduksi aja kah? Boleh Mas Dito, mungkin bisa ceritain nih Mas Dito itu sebagai lead strategis di CML tuh ngapain sih Mas? Oke, jadi kurang lebih CML itu kepanjangannya di Narasi adalah Commercial Marketing Lead. Jadi sebenarnya Narasi itu kan sebenarnya punya banyak banget sosial media atau digital media platform ya, dan banyak banget inventory pastinya. Nah, gunanya CML adalah sebenarnya kita menebalkan komunikasi-komunikasi, baik itu dari internal keluar, maupun dari advertiser yang masuk atau klien lain yang masuk ke Narasi. Nah, mostly tugasku adalah kita membuat satu journey komunikasi, kita membuat benefit-benefit atau KPI apa saja yang bisa dapat oleh klien, serta gimana caranya nggak cuma ke klien toh, tapi audiens itu bisa nyaman sebenarnya yang melihat konten-kontennya. Kan banyak tuh ya kalau misalkan kita lihat konten-konten iklan, ya agak sedikit ngagetin lah. Apaan sih ini tiba-tiba ada kayak gini. Nah, gimana caranya kita ngemas itu semua sebenarnya. Membuat storiesnya juga, gitu sih. Apalagi kalau misalkan Narasi sendiri kan sebenarnya pembahasannya lumayan berat ya Mas ya. Jadi kan pengemasannya juga lumayan sulit sih menurut aku ya untuk mengemas sesuatu yang serius dan berat menjadi sesuatu yang fun dan juga mudah dibaca oleh orang. Itu iya, adalah, iya itu adalah PR utamanya sih, gimana sih kita ngebuat yang kok ini kelihatannya kalau kita keluarin seperti ini agak lumayan susah nih ditelannya oleh target audiensnya. Kita harus apa ya, ditweak seperti apa ya, seperti itu sih. Oke, dan hari ini mungkin Mas Dityo akan spill sedikit nih caranya gimana untuk mengemas konten-konten tersebut. Nah, mungkin sebelum Mas Dityo juga start, aku juga mau say thank you kepada Mas Dityo karena udah menyempatkan waktunya dan skip nonton bulu tangkisnya ya Mas ya, atau Thomas Cup-nya ya Mas. Nanti kita lihat highlight-nya. Dan mungkin aku mau dulu Mas untuk demografi peserta kita pada malam ini ya Mas Tio ya. Aku mau bacain dulu untuk demografi pesertanya untuk malam ini. Jadi kebanyakan Ya, kawan-kawan, maaf kayaknya ada gangguan sedikit, wajar lah, namanya kan kita remote dan kita saling live ya, jadi agaknya ada gangguan sedikit. Jadi sambil kita nunggu dari Kak Lintang nih buat masuk lagi nih, atau Mbak Lintang. Nah, Mbak Lintang udah masuk lagi nih. Oke, sorry. Sorry Mas, jadi mungkin langsung aja ke materinya Mas Dityo. Selamat berbagi dan selamat belajar ya teman-teman. Iya, tadi Mbak Lintang kebetulan rebutan sinyal sama Thomas Cup ya. Jadi iya, rebutan sama orang rumah. Iya, apakah kita udah ya mungkin Mbak Lintang sama nonton Thomas Cup, jadi agak menyentuh jantung sekali. Enggak. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya yang banyak mau kita bahas sekarang sih teman-teman. Ini sebelum aku mulai dulu ke apa sih yang mau kita obrolin sekarang. Ini kan kita lihat sekarang ya pandemi membuat semuanya nggak nentu. Jadi akhirnya banyak banget
inovasi-inovasi terbarukan seperti salah satunya adalah si live stream ini sebenarnya yang kita harus punya, kita mau punya event tapi gimana sih kita konversi ke digitalnya nih karena banyak banget pembatasan. Nah itu salah satunya yang akan kita bahas sekarang. Nah aku izin share screen teman-teman. Oke, sebentar. Oke, di sini kita sama-sama belajar ya, kawan-kawan. By the way, boleh di chat apakah share screen aku sudah terlihat, teman-teman semua? Oke, sip. Kita lanjut ya. Oke, eh, aku tidak akan memposisikan aku tahu semuanya di sini ya. Kita semua sama-sama belajar. Ini juga terbukti dari roadmap dari karirku. Jadi aku tidak yang ujuk-ujuk, wah ini kayaknya enggak, kita semua sama. Jadi ketika nanti kita ada di proses diskusi, feel free atau open aja kalau misalkan tiba-tiba ada yang mau ditanya, bisa langsung di kolom chat. Nanti Mas Michael tolong ingatkan saya juga, atau tim Dewa Talks tolong ingatkan saya juga kalau misalkan memang ada pertanyaan. Feel free to hold me ya, biar kita juga, biasanya kan kalau pertanyaan muncul di otak, nggak ditanyain, kita kelupaan. Feel free aja buat langsung ditanyain. Semua orang itu bisa bikin konten, semua orang itu bisa jago di sosial media, semua orang bisa jadi digital. Terbukti juga asal kita mau belajar, kita pasti bisa kok. Terbukti dari roadmap aku juga. Aku dulu aku lahir secara karir, lahir dan besar di agensi dulu, di agensi dulu masih ATL BTL lah, kalau sekarang kan udah ke digital. Nah, aku dulu start sebagai art director, mungkin di beberapa fase dibilangnya sebagai desainer, pernah juga menjadi project manager, yang akhirnya aku dikenalkan dengan dunia agensi, dunia digital itu sekitar 5-6 tahunan lalu. Aku langsung menjabat sebagai content strategist yang tugasnya adalah masih di ranah kita contenting, ngebuat konten. Ya dulu kan belum se-hype sekarang ya, dulu juga masih Facebook dan Instagram only kalau nggak salah. Lalu pernah juga menjabat jadi teknologi strategis. Kebanyakan tugasnya adalah ketika klien mau membuat aplikasi atau website, strateginya seperti apa untuk mencapai ke objektifnya mereka. Lalu sekarang ini aku menjabat di lead strategis CML, commercial marketing lead di Narasi, di narasi.tv. Kalau teman-teman tahu, monggo, kalau mau dilihat, mau di follow, monggo. Itu banyak banget info-info yang ya berguna banget sih buat kita semua, dan memang target audiens kita mudah-mudahan sama ya sama partisipan sekarang. Tadi untuk job desk sudah cukup terjelaskan di introduksi tadi. Oke, kita sekarang ke topiknya. Ini banyak banget yang ini sebenarnya teori kritikalku saja, fast-paced. Era semuanya lebih cepat sekarang. Dulu kita ngelihat satu konten itu bisa viral atau bisa terkenal itu 2 bulan, 3 bulan. Sekarang tiap minggunya viralitas konten atau popularitas konten itu bisa berubahnya cepat. Jadi fast pace ini artinya adalah semua yang berjalan serba cepat. Di sini apalagi dengan kondisi kita sekarang yang banyak banget di rumah, otomatis kita lebih sering ngelihat konten itu lebih banyak. Nah, sebenarnya apa yang mau aku sampaikan sekarang bagaimana menyiasatinya di era seperti ini. Oke. Sebagai proving, kenapa kok ada fast pace ini? Buktinya apa Mas kalau ada fast pace ini? Emang benar fast pace ini ada? Buktinya paling simpel. Pertama, social media users di Indonesia itu naik 21 juta dari tahun lalu jika dibandingkan dengan tahun lalu. Otomatis makin banyak orang yang ngelihat ke arah digital, makin banyak orang ngelihat yang ke arah sosial media, otomatis konsumsi kontennya pun bertambah. Otomatis juga orang-orang ketika saya misalkan bikin konten dulu 3 hari sekali itu bisa
aman, masih tetap terus diingat sama orang, ini lawannya makin banyak. Karena yang lihat makin banyak, pasti bosennya makin lebih banyak juga. Nah, itu adalah bukti pertama bahwa semuanya berjalan lebih cepat sekarang ini. Yang kedua, kalau dilihat dari tahun lalu ya, jumlah penggunaan sosial media itu naik 3 menit atau 1,5% lebih banyak. Jadi dalam totalnya, jumlah keseluruhannya, itu paling nggak 1 hari itu orang-orang di Indonesia itu mengkonsumsi sosial media 3 jam 17 menit. Jadi selama 3 jam itu, ini kita harus gimana caranya nih sebagai kawan-kawan di sini yang mau start digital content dan lininya bebas, mau lininya tiba-tiba mau dibuat usaha, mau lininya tiba-tiba mau jadi content creator, mau lininya dibuat untuk menunjang pekerjaannya, ini harus difikirkan. Kita punya 3 jam 17 menit. Kalau misalkan dibandingkan dengan 24 jam, mungkin terkesan 3 jam itu cepat loh mas. Kita bandingkan sama 24 jam kita hidup, dikurang 8 jam kita istirahat lah, biasanya gitu ya. Dikurang 8 jam kita kerja. Itu kan berarti sebenarnya kita cuma punya waktu, ya kita bertarungnya sama dibandingkan dengan 5 jam sisanya. Berarti 3 jam ini adalah waktu kita bertarung sebenarnya. Berikutnya, ini yang menarik nih. Mungkin 5-6 tahun lalu kita nggak kebayang adanya TikTok. 5-6 tahun lalu kita nggak kebayang bahwa sekarang ada Instagram Reels. 5-6 tahun lalu kita mungkin belum kebayang tuh kita update stories kemana-mana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya sosial media platform ini makin banyak. Dalam 1 bulan aja, ini rata-rata orang di Indonesia itu mengkonsumsi 8,5 aplikasi sosial media. Ya mungkin 9 lah ya, mungkin ada yang 9 dan 8, 9, 8. Nah, mengkonsumsi 8 sampai 9 aplikasi sosial media dalam sebulannya. Kita aja kan tahu paling apa sih, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube semisal. Habis itu aja udah 4 aja mungkin kita baru tahu itu gitu. Di luar sana masih banyak, masih ada Discord, masih ada macem-macem lah aplikasi-aplikasi sosial media di luar sana. Nah, ini kan menyebabkan bahwa kompetisinya semakin kencang. Kita kadang sebagai content creator bingung, mesti ngasih makan sosial media yang mana lagi nih gitu. Apalagi WhatsApp, kan udah WhatsApp Stories kan. Itu udah WhatsApp status yang bentuknya kayak Instagram Stories. Kita makin bingung gimana caranya sih kalau kita punya usaha, kita mau jadi content creator, kita mau menunjang pekerjaan, sosial media mana nih yang mesti dikasih makan. Nah, ini kita obrolin bareng-bareng hari ini. Berikutnya, ini loh, sebanyak ini sosial media yang dikonsumsi sama orang Indonesia. Mulai dari WhatsApp. WhatsApp kan dulu memang chat only ya, tapi sekarang ini WhatsApp bahkan udah punya status, udah punya stories. Ada WhatsApp bisnis juga, udah bentuknya udah semi sosial media. WhatsApp ini masih paling gede, 88,7%. Dengan banyaknya jumlah sosial media di saat ini, otomatis makin banyak platform yang hidup, yang muncul untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan si sosial media, kebutuhan manusia akan bersosialisasi lewat dunia maya. Nah, ini contohnya pertama WhatsApp. WhatsApp ini masih yang terbesar, 88,7% pengguna sosial media di Indonesia itu pakai WhatsApp. Yang kedua Instagram, yang ketiga itu Facebook, yang keempat itu ini nih yang unik, tiba-tiba TikTok itu bisa hidup dan hype gitu. Dalam setahun ini perkembangan TikTok cukup pesat lah untuk sosial media platform. Lalu berikutnya mungkin yang berbasis chat, mulai dari Telegram, Twitter yang berbasis short message sosial media itu masih hidup juga. Lalu berbasis chat, Facebook Messenger, dan banyak lagi ke bawah. Bahkan kita mungkin di sini ada apa itu Quotio, apa itu Discord, apa itu Likee gitulah. Nah, ini sebenarnya yang kita akan bahas juga yang core-nya sebenarnya. Itu yang disebut sebagai social media platform bombing zaman sekarang. Terus kalau ada pertanyaan, Mas, ini kan platformnya banyak ya. Ini kan yang dikasih makan juga banyak. Kompetitor yang udah start di sosial media pun makin banyak.
emang masih efektif? Gini kawan-kawan, 80,1% orang Indonesia itu masih menggunakan sosial media itu untuk mencari informasi. Apalagi sekarang kita kan dalam masa, saya nih nggak tahu dan mungkin saya juga nggak bisa banyak jawab, masanya PPKM, PSBB atau apa ya sekarang. Otomatis ada yang namanya screen time. Screen time itu di mana kita ngelihat ke handphone, kita ngelihat ke digital content. Itu screen time. Tadi yang 3 jam 17 menit tadi. Screen time pasti bertambah karena kita lebih banyak di rumah. Iya, WFH. Oke, WFH. Cuma kan kita, jika kita mengerjakan sesuatu di rumah, kita mempunyai keleluasaan nih untuk ngecek handphone, untuk tiba-tiba kita nonton YouTube, untuk scrolling TikTok, untuk browsing di stories atau reels Instagram. Kita punya lebih banyak waktu untuk itu. Dan sekarang ternyata sosial media itu masih dicari untuk mencari informasi. Sehingga baik itu mau informasi formal ataupun informal, mau berbasis pekerjaan ataupun sosial, mau ngepoin mantan atau nyari gebetan, semua lewat sosial media. Nah, berikutnya adalah orang terbiasa mencari ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru, itu juga lewat sosial media. Minggu lalu saya ketemu teman, tiba-tiba teman ini, kalau teman-teman sering lihat ya sekarang banyak live-live TikTok yang jualan-jualan ya. Teman saya ini convert dari karyawan tiba-tiba dia jualan, aparel bayi kalau saya nggak salah, itu lewat TikTok. Saya tanya, "Loh, kamu kan nggak pernah bisnis ini sebelumnya, kok berani?" "Iya, karena kemarin dulu pernah lihat di TikTok dan katanya laku." Nah, itu kan satu bukti bahwa sosial media ini masih dipakai di mencari ide dan inspirasi. Ini saya akan cuma, karena keterbatasan waktu, saya akan coba bahas 5 paling atas ya. Nah, lalu yang ketiga adalah staying in touch with friends. Kita berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, itu masih lebih banyak menggunakan sosial media. Bukti paling simpel, siapa di sini yang pernah temennya ulang tahun, di-posting fotonya di stories, di-tag orangnya, "Selamat ulang tahun, Bray." Pasti lebih banyak kan di sini. Nah, itulah kenapa sebenarnya lumayan banyak nih untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Berikutnya, ini yang paling sering nih kita nih, mengisi waktu luang. Nah, di sini mengisi waktu luang itu masih sering digunakan, apalagi balik lagi ke reason tadi, kita sering WFH, kita sering lihat ke arah HP, otomatis kita ngelihatnya adalah gimana caranya kita istirahat dari jeda semua ini untuk melihat ke arah handphone. Handphone pasti sosial media pasti. Nah, yang terakhir adalah yang kita bahas terakhir ya, mungkin masih banyak di bawahnya, cuma keterbatasan waktu kita persingkat aja. Berikutnya adalah mengikuti berita dan event atau acara-acara atau keadaan-keadaan tertentu lah atau tren-tren tertentu. Ya, otomatis lah kita nggak bisa dipungkiri lagi. Kita memvalidasi sesuatu sekarang lewat sosial media. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah ada 2 pertanyaan ya. Ini, baik lagi, sistem diskusinya adalah feel free kalau ada yang mau tanya, langsung aku jawab secara live. Oke, pertama, konten karusel atau microblog dari Mas Kendrick sangat ampuh. Apakah masih ampuh dalam mendapatkan interaksi yang lebih banyak? Lalu ada IG Reels dan TikTok memang ampuh. Bagaimana mengasah ide membuat seperti itu? Untuk para pemula yang tidak suka memunculkan diri di depan kamera. Mas, ini nanti kita bahas di bawah ya, karena ada segmennya juga. Dari Mbak Mary, jika kita punya pengguna yang rentang usia dan SSS sangat variatif, bagaimana kita bisa membuat komunikasi efektif tapi tetap ringan dan tepat sasaran? Ada di bawah juga, nanti kita jawab bareng-bareng melalui materinya ya. Oke kawan, mari kita next. Ini mungkin akan menjawab pertanyaannya Mbak Mary barusan tentang bagaimana sih kita punya SS yang variatif, kita punya rentang demografis dari A ke B ke C, kita punya umur yang cukup banyak untuk di-reach.
So how we make the content? Bagaimana kita membuat konten-konten yang memang bisa meng-attract mereka? Pertama, ini adalah funnel atau journey atau urutan dari komunikasi pada umumnya. Nah, ini mungkin aku coba kita di fase ini akan lebih banyak ke fase awareness ya. Cuma aku akan coba bahas secara cepat dari mulai discovery sampai loyalty-nya. Oke, discovery itu adalah di mana orang mulai mencari, kepo dia sama eh, produk yang kita sajikan. Sama misalkan kita jualan barang, kita sebagai figur, atau yang lainnya lah. Nah, interest itu misalkan saya adalah orang yang berbicara tentang digital. Saya mengkomunikasikan diri saya dan membranding diri saya di sosial media bahwa segala hal tentang digital boleh tanya ke Dityo Wahyu. Tiba-tiba di sini Mbak Mary ternyata, oh ada nih Mas Dityo yang bisa ngomong soal digital. 1, 2, 3, 4 konten saya dilihat, lalu Mbak Mary mulai interest mulai ada ketertarikan kepada saya, kontennya maksudnya ya. Maaf Mbak Mary ya, bukan konten nggak sopan. Ada ketertarikan dalam konten-konten saya, itu masuk interest sebenarnya. Interest dan discovery ini sebenarnya fasenya dinamakan awareness. Apa itu di mana kita menarik ketertarikan dari target audience. Nah, kalau ditanya konten-konten apa saja atau medium apa saja yang bisa menarik dan bisa menyajikan fase awareness ini. Ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify. Ini yang umumnya saya bahas. Kalau misalkan yang spesifiknya mungkin masih banyak lagi, misalkan kayak LinkedIn itu untuk job recruitment atau untuk employee dan segala macamnya lah untuk profesional. Nah, ke bawah lagi ada research. Saya suka dengan produk A, saya sudah follow produk A, gimana sih cara belinya? Di situ gimana sih cara ngelihat produk-produk yang lainnya? Mulai nih orang-orang nge-research. Di situ banyak banget yang langsung nyari website-nya untuk validasi. Karena kita akan masuk ke fase konsiderasi. Konsiderasi adalah perubahan dari orang tertarik menuju tertarik atas kontennya menuju ke tertarik atas produknya. Itu konsentrasi. Di mana research ini poin yang lebih kuatnya adalah intent atau sudah mulai kayak beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau nggak di website, di marketplace atau e-commerce. Inilah kadang-kadang kawan-kawan yang membuat kita biasanya punya membeli mendadak atau spontaneous buying di jam 2 pagi, jam 1 pagi. Scroll marketplace, tiba-tiba, udah beli. Nah, itu adalah ketika kita memutuskan, udah beli, kita menuju ke purchase di sini. Purchase, itu kita beli, kita mengkonsumsi produknya, kita mengkonsumsi jasanya, itu dinamakan fase purchase atau di sini fasenya conversion. Apa itu conversion? Perubahan dari orang masih mikir akhirnya beli. Nah, itu purchase. Nah, setelah purchase ternyata kita udah terima nih produknya. Saya udah beli nih kaosnya, udah sampai di rumah. Saya pakai. Oh iya, sesuai dengan apa yang dia komunikasikan di fase awareness tadi. Akhirnya saya muncul loyalty. Loyalty ini saya akan terus secara target audiens akan terus mepet segala informasi tentang produk itu. Nah, biasanya yang dilakukan oleh produk atau brand adalah pertama dia akan bikin email blast. Karena ketika buyers itu sudah melakukan pembelian, kita otomatis punya database-nya. Kita akan sebar email blast. Lalu ada aplikasi berbentuk komunitas seperti Discord di sini yang tengah. Itu logonya Discord. Nah, terus tiba-tiba dia nanya nih sekarang, Mas itu WhatsApp buat apa? Kan banyak ya produk-produk yang memang dia punya akun WhatsApp bisnis, kita bisa merasa lebih dekat menghubungi via WhatsApp. Nah, di situ biasanya fase loyalty itu juga diperkuat dengan WhatsApp direct message. Cuma untuk saat ini, karena memang waktu terbatas, saya akan cukup di fase awareness dan bagaimana menyikapi tren-tren yang terjadi sebenarnya. Oke, next. Ini adalah formulasi yang bisa Mbak Mary pakai sebenarnya.
Jadi Mbak Mary ini tadi kok hilang? Oh iya Mbak Mary ya. Nah, bagaimana sih cara membuat segmen pengguna secara tentang usia variatif? Bagaimana kita membuat komunikasi yang efektif, ringan dan tepat sasaran? Gini Mbak Mary, ada namanya the power of knowing. Sebelum kita start dari kita buat sosial medianya, kita buat medium komunikasinya, kita buat konten-kontennya, pastikan kita sudah tahu 3 ini. Pertama, knowing the product. Kedua, knowing the audience. Ketiga, knowing the media. Bahas satu-satu, knowing the product. Pastikan kita cukup tahu dulu nih tentang kita mau jual apa di digital. Apa sih yang mau kita sajikan ke target audiensnya. Di sini kita coba oret-oret sedikit kira-kira mau jual kaosnya warnanya hitam. Kayaknya kalau kaos itu kan karena sering dipakai dan orang suka nanya sizingnya, oh berarti kayaknya kita harus pakai model. Oke, karena ini kaos bentuknya, maka kayaknya nggak akan mungkin ini dijual di umur 60 plus, misalkan kaos hitam dengan kaos band gini ya, nggak akan dijual ke umur 60 plus atau 65 plus. Oke, berarti nanti modelnya aku harus pakai yang kira-kira umurnya berapa. Nah, balik lagi tadi masalah umur, itu kita harus tahu audiens kita siapa. Nah, audiens itu siapa dan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Oke, saya mau jualan kaos band warna hitam ya bandnya musiknya agak keras sih. Oh, berarti ya saya harus sajikannya mungkin nanti kontennya yang lebih banyak gambar-gambar background-background monokrom, lalu karena ini warna hitam otomatis jangan sampai background-nya itu ketika saya bikin konten background-nya itu gelap juga karena saya harus menunjukkan kualitas kaos saya. Kembali lagi yang terakhir adalah tahu media mana yang mau kita sasar. Balik lagi ke atas tadi kita punya banyak nih, kita punya YouTube, kita punya Spotify, kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Facebook dan segala macamnya. Oke, ketika saya punya YouTube, YouTube biasanya dilihat itu antara 3 sampai 5 menit durasi peak-nya. Berarti paling nggak saya harus punya konten yang sekitaran durasi itu, 3 sampai 5 menit. Karena ini di YouTube, maka saya harus simulasikan dengan media yang horizontal 16:9. Maka saya akan bikin konten yang bla 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 gitu ya. Nah, ketika saya pajang di Spotify, kayaknya saya mau bikin konten di Spotify deh Mas. Oke, nggak apa-apa. Bisa nggak kita menceritakan produk kita dengan audio sebenarnya? Nah, jadi akhirnya dari 3 formulasi itu, kita akan punya powerful communication form. Jadi pastikan semua 3 itu tercapai. Mas, emang segampang itu? Enggak, nanti ada cara lagi di bawah. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini aku akan bacakan dulu untuk yang nanya baru. Ada Mbak Regita. Bagaimana cara menyikapi akun yang mengupload ulang konten buatan kita, repost, apa aja keuntungan dan kerugian konten yang di-repost? Nanti ada jawabannya. Mbak Sugi, sorry aku kalau salah mohon dicolek ya, apakah ini Mbak atau Mas. Bagaimana campaign yang efektif untuk event keagamaan? Oke, event keagamaan kembali lagi ke 2 di atas. Knowing the product, knowing the audience. Instagram dan Facebook Meta bersaudara nih, Facebook, Instagram, bahkan TikTok pun sudah bisa kok dia menilai audiens kita dari behavior-nya. Jadi ketika Mbak Sugi ini bikin event-event keagamaan atau konten-konten keagamaan, pastikan konsistensi di sana. Karena yang namanya sosial media konten itu kayak investasi Mbak. Jadi nggak bisa kita bikin satu konten kita berharap itu akan terus naik gitu ya. Terus selalu ada konsistensi. Instagram dan Meta bersaudara ini akan melihat dari atas. Oh, konten yang Mbak Sugi ini rata-rata isinya keagamaan. Yuk kita cariin audiens yang memang nyangkut sama behaviornya, kalau lebih seperti itu. Sedikit fun fact sebelum kita lanjut ke materi di bawah. Saat ini Instagram posting, kalau misalkan kita lihat ya di Instagram, kalau stories memang kan dari yang paling baru ya.
Tapi kalau Instagram post sekarang yang paling atas tuh bukan yang paling baru, Mbak Sugi dan kawan-kawan. Instagram itu kalau kita lihat postingannya yang paling atas itu adalah pertama yang secara behavior sama kita, itu otomatis pertama. Kedua, akun yang muncul itu adalah akun yang secara konsisten memposting sesuatu sehingga algoritma dia naik. Yang ketiga baru dari waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya apapun komunikasinya sebenarnya tetap akan ditelan oleh target audience, tetap akan ada audiensnya. Bagaimana kita menjaga konsistensi dari postingan itu, Mbak Sugi. Nah, semoga Mbak Sugi terjawab ya pertanyaannya. Ini sorry buat Mas Kendrick di bawah ya Mas nanti ya. Oke, ada Uncle, ini kayaknya udah makin banyak, kita terusin dulu aja ya kawan-kawan ya. Nanti kita ada sesi Q&A lagi ya. Tapi nanti kalau itu kumpulin aja nggak apa-apa, siapa tahu kita bisa saling tukar pikiran lagi. Oke, kita tadi udah bahas soal bagaimana peak-nya, bagaimana cepatnya, bagaimana boom-nya digital media sekarang. Nah, saat ini yang saya akan coba lebih spesifik adalah tentang trending media yang terjadi sekarang. Ini akan langsung menjawab pertanyaan Mas Kendrick nantinya. Apa sih trending media yang lagi hype-hype-nya nih? Dan kenapa saya bahas trending media? Karena gini, kalau kita keep update dengan apa yang platform-platform itu buat, hal-hal baru yang mereka buat dan trending, otomatis kita akan dipermudah secara algoritmanya. Karena kita akan terus konsisten memakai itu, dan kita akan juga masuk ke perkembangan dari platform-platform itu sendiri. Makanya sekarang saya akan lebih spesifik bahas trending media. Yang pertama kali saya akan cerita adalah the power of 9:16 media. Atau tadi pertanyaan Mas Kendrick adalah bagaimana IG Reels, TikTok mampu meningkatkan engagement. Bagaimana menghasilkan ide dan cara untuk masuk konten seperti itu. Oke, saya coba tarik ke belakang dulu. Kenapa kok 9:16 media atau vertical media itu lagi boom sekarang? Dan kenapa kita harus menuju ke sana sebenarnya? Alasannya simpel kawan-kawan. 70% milenial itu males muter HP-nya untuk ngelihat konten. Milenial itu termasuk kita ya sekarang ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang saya nggak perlu effort macem-macem buat ngelihat kontennya, saya nggak perlu muter HP-nya, saya bisa menikmati konten itu secara langsung, maka saya akan lebih suka mengkonsumsinya. Itu alasan terkuat kenapa kok 9:16 media itu populer dan digandrungi saat ini. Oke. Yang kedua adalah sekarang kita kan punya banyak horizontal konten ya. Kita punya banyak bisa dibilang media-media horizontal di konten-konten yang digambarkan dalam bentuk horizontal media. Contoh ya, kalau video itu ada Netflix, kalau misalkan video yang bukan OTT atau bukan film itu ada YouTube dan sebagainya macamnya. Manusia itu butuh jeda dari konten-konten yang seberat itu. Itulah kenapa 9:16 media itu digandrungi. Karena ketika kita udah ngeliat yang berat-berat di Netflix, udah ngeliat yang berat-berat di YouTube, 9:16 media ini digandrungi. Menjadi populer. Jadi kita tinggal suka, enggak, suka, enggak, suka, enggak, suka, enggak. Lebih simpel. Karena 9:16 media ini itu direct, langsung, kita langsung dapat komunikasinya apa, cepat, dan langsung to the point. Kita mau ngomong, mau tentang konten apa, kita mau lihat apa, kalau nggak suka tinggal kita swipe, atau kalau di Instagram di slide. Nah, mediumnya pun banyak sekarang. Instagram Live itu vertikal. Instagram Stories itu vertikal. Instagram Feed itu vertikal. Kita beralih ke Facebook. Facebook Stories vertikal. Balik ke yang lebih umum. Ini otomatis kawan-kawan pasti tahu ya. TikTok. TikTok itu kontennya vertikal dan dia booming sekarang.
Bahkan banyak bikin live TikTok buat jualan-jualan. Banyak influencer-influencer yang hadir di TikTok dan dia tiba-tiba menjadi populer karena memang penontonnya banyak. Ditambah lagi YouTube punya YouTube Shorts yang bentuknya juga vertikal. Nah, itulah kenapa sekarang digandrungi. Oke, menjawab pertanyaan Mas Kendrick, bagaimana membuat ide video itu untuk pemula yang memang tidak suka memunculkan di depan kamera? Terima kasih. Makasih banyak Mas Kendrick untuk pertanyaannya. Mas Kendrick, tidak harus kita muncul depan kamera. Yang penting kita punya konten yang secara original bisa kita sampaikan. Karena gini Mas Kendrick, sekarang itu beda kayak zaman dulu. Zaman dulu mungkin kita bisa ngebagi tipe-tipe konten. Ada yang serius, ada yang lifestyle, ada yang komedi dan beberapa tipe konten yang nggak sebanyak sekarang. Sekarang itu makin banyak. Bahkan zaman sekarang ada yang contoh kayak cara anak Jaksel berkomunikasi itu kan sebenarnya populer lewat TikTok yang kalau nggak salah namanya tuh Oza apa siapa saya lupa influencersnya. Dan banyak juga kalau kita lihat di TikTok sebenarnya yang dia cuma pakai flat lay atau kamera dari atas dia tunjukin langsung ke produknya dan dia lebih ke arah unboxing produknya. Mungkin eh, saya nggak tahu persis Mas Kendrick ini bergeraknya di bidang apa. Coba mungkin banyak kok konten-konten semacam teknologi yang memang dia tidak sengaja memunculkan figurnya. Jadi eh, jangan pernah anggap keterbatasan kita itu boundaries, Mas. Malah keterbatasan kita itu adalah kelebihan kita untuk membuat konten. Mungkin apa yang sekarang dipikirkan Mas Kendrick bahwa saya ini nggak pede, mungkin itu bisa jadi kelebihan. Contoh paling simpel, kalau tahu Omobi atau Motomobi TV gitu ya, dia kan nggak pernah nunjukin, dia selalu pakai topeng. Dia pamor gara-gara itu. Nah, itulah yang sebenarnya bisa diakali Mas Kendrick. Nanti juga ada di bawahnya, aku juga akan coba sajikan konten yang bagus itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita juga aku sambil lihat-lihat ininya, lihat-lihat ke Q&A dulu sebentar. Oke, ini ada anonymous, ada Kak Neida ya, Kak Neida. Persaingan platform segitu banyak, bagaimana cara menemukan materi konten yang tetap relate, tapi tidak nyemplung ke red ocean, supaya materi yang kita buat tidak mudah dilupakan audiens. Gini Kak, itu kembali lagi ke konsistensi. Kalau misalkan kita sekarang punya platform dan kita tahu kita mau ngomong apa, kita tahu kita mau menyajikan apa, terus konsisten di sana. Nanti juga ada tipsnya di bawah. Oke, dari Kak Deon, Kak bagaimana cara memasarkan jasa tanpa mengandalkan ads berbayar? Ini sebenarnya sudah masuk ke ranah, mungkin ini topiknya lebih lebih spesifik ya. Karena kalau kita udah ngomong ads, kita udah ngomong influencers, itu pasti optimizing. Nah sebenarnya Mas Deon, ya balik lagi, konsistensi Mas Deon. Semua yang dilakukan saya terus-menerus otomatis akan dibantu oleh Facebook, Instagram secara algoritmanya untuk terus menaikkan sebenarnya. Oke, Rama Aditya Zulmi. Untuk jam posting itu pengaruhnya seberapa besar pada konten? Sama kita masukkan hashtag itu pengaruhnya lebih besar yang mana? Ini sebenarnya lagi dalam proses apa ya Mas? Kita tuh juga lagi berdebat sejauh apa sih hashtag itu ngebantu. Karena sebenarnya kalau kita sekarang ke TikTok ya, TikTok itu oke, kita punya hashtag ya kayak FYP segala macem. Cuma TikTok itu discoverability-nya kebanyakan juga lewat musik yang digunakan atau sound yang digunakan. Nah, jadi kalau misalkan sekarang hashtag tetap penting, cuma mesti ditambah suplemen-suplemen lainnya untuk beberapa media. Contoh kalau misalkan YouTube sebagai Google bersaudara itu YouTube judul itu penting. Kalau untuk Instagram, Facebook ya memang hashtag itu penting ya, untuk discoverability. Kalau TikTok
boleh ditambahkan dengan penggunaan audio, dengan audio-audio sedang tren, karena itu amat sangat membantu orang-orang atau audiens dalam mendiscover konten via sound itu sendiri. Nah, ini Mas Andre. Nah, keren nih Mas Andre. Makasih atas inputannya juga. Research itu validasi ke situsnya, intens itu masa di mana menentukan pilihan, ya proses itu membeli mengonsumsi produk jasa. Keren. Vertikal, simple, nggak perlu putar HP. Betul banget. Saya sudah membuat berbagai macam konten dan masuk ke halaman satu pencarian Google untuk beberapa kata kunci. Bagaimana cara memaksimalkan untuk media yang lain, YouTube, IG, TikTok, dan lain-lainnya. Oke, Mas Andre, YouTube otomatis ini mungkin agak sedikit advance. YouTube itu erat kaitannya sama search engine optimization, karena kan kalau kita di sosial media, di search engine itu kan ada pilihannya image, video, dan sebagainya macamnya. YouTube itu penting. Nah, bagaimana cara memaksimalkan media yang ada? Kembali lagi, selalu di posting, selalu konsisten, dan agaknya mesti dan harus beradaptasi dengan media-medianya, kalau lebih seperti itu. Oke, nah Mas Andre ini sudah terjawab, tapi nanti ini yang admin tolong yang berikutnya jangan di answer dulu karena kita akan next ke materi berikutnya ya. Berikutnya, kita punya namanya the race of live stream content. Nggak kebayang loh kita 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ternyata sekarang ada namanya konten live stream. Dan sekarang nggak sedikit banyak. Mulai dari live stream yang berbentuk YouTube live stream, Instagram live stream, TikTok live stream, dan sebagainya macamnya gitu ya. Mungkin di sini nggak banyak yang tahu kira-kira live stream itu sebenarnya punya efektivitas yang kuat dan impact yang besar untuk konsistensi konten dan maintaining konten sebenarnya. Kita coba ke roots-nya dulu, kenapa live stream konten ini menjadi hype zaman sekarang. Saya coba sadur dari berita di media Indonesia. Ternyata webinar dan live stream ini ternyata sangat diminati oleh millennials di luar sana. Kita bisa sharing ilmu, kita bisa tukar pikiran, kita bisa diskusi tanpa harus pindah tempat. Itulah keunikan dan kelebihan dari live stream itu sendiri. Berikutnya, ini saya tarik dari Shopee. Live stream konten di Shopee itu mampu meningkatkan 3,5 kali, 3,5 kali orang dalam mengkonsiderasi sebelum membeli. Jadi pembelian itu naik sebanyak 3,5 kali lipatnya ketika ada live stream. Kok bisa Mas? Loh ya bisa, karena kita langsung dapat kita langsung as yang kita lihat di layar, kita akan kita beli sebenarnya. Nah, di situ sebenarnya itulah powerful dari kekuatan live stream itu sendiri. Jadi bisa mempengaruhi keputusan orang untuk membeli dan memperbesar kemungkinan untuk membeli sebenarnya. Ditambah lagi, live stream itu kita interaktif, kita bisa langsung ngomong nih. Kayak sekarang nih kita langsung berbincang, kita langsung berdiskusi. Orang nggak nunggu lama untuk dapat tanggapannya, nggak mesti ngecek komen, nggak mesti ngecek DM, kita bisa langsung berbincang di sini sekarang. Nah, interaktifnya itu dan otomatis lebih atraktif untuk para audiens. Ya, ketika kita live di Instagram aja, kita akan muncul paling depan sebenarnya. Di stories biasanya ya, di atas yang akan naikkan stories itu. Nah, di samping itu, media-media sosial media pun, platform sosial media pun, itu sudah banyak yang menerapkan live stream itu sendiri. Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada, YouTube ada, masih banyak di luar sana. Bahkan e-commerce dia bisa live stream, apapun bentuknya, marketplace atau e-commerce-nya. Lalu kalau yang suka game-game mungkin familiar sama Twitch misal, dia udah lama mungkin untuk jadi platform live stream. Nah, itulah alasannya kenapa live stream itu menjadi hype. Lalu bagaimana live stream ini dapat memperkuat efisiensi dari konten maintenance sebenarnya kan? Pertanyaannya itu. Sebenarnya nggak mau pindah.
Nah, inilah. Bayangkan Anda membuat satu konten live stream, siaran langsung. Lalu otomatis yang kita live streamkan itu akan terrecord, akan terekam. Kalau di YouTube ya, kalau di YouTube, di Facebook akan terekam dan dia akan terposting. Bisa di-download, bisa diedit dulu, bisa, lalu di-repost lagi ke YouTube dan Facebook-nya sebagai konten video yang sifatnya full duration. Setelah itu, oke, kita mau memperluas nih skema kontennya, kita mau menyiapkan kontinuitas, kita mau konsistensi. Kita bisa nggak motong-motong video ini jadi bentuk 10 detik, 15 detik, 30 detik, bisa banget. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah sering lihat ya, di TikTok mungkin ada banyak banget konten-konten yang potongan-potongan dari talk show mana, potongan-potongan dari film apa, itu udah mulai ada tuh di TikTok ataupun Instagram Reels. Nah, itu kan sebenarnya potongan-potongan. Bisa nggak kita ngebuat potongan itu dari live stream yang kita lakukan? Bisa banget. Jadi, kita cukup membuat satu sesi, mungkin kita bisa menghasilkan 5 sampai 10 konten lainnya yang berbentuk lebih pendek atau short length highlights misal. Nah, ini saya ngasih trik. Ini sebenarnya belum banyak diimplementasi di mana-mana. Kalau live stream kita proper, kita pakai audio yang proper, gak usah proper banget lah, yang penting audio terdengar gitu ya. Edit, ambil audionya. Selama Anda punya konten live stream, Anda akan punya konten Spotify. Jadi sebenarnya, once kita buat satu, kita bisa buat semuanya dari situ. Gitu. Nah, itulah kenapa di digital media itu tidak ada boundaries sebenarnya. Yang penting kita cukup konsisten menjalani itu. Kalau misalkan kayak Dewa Talks nih, keren. Kita punya periodik live stream konten buat belajar kayak gini. Nah, lama-lama kan suaranya akan tergaung keluar bahwa Dewa Talks itu selalu menyajikan konten-konten pembelajaran yang menarik gitu ya. Nah, itulah fungsi dari kontinuitas. Kurang lebih seperti itu. Aku coba cek-cek lagi nih, kali ada yang nyangkut lagi ya. Nah, ini mungkin akan aku jawab dari Mbak Regita, Kak Regita dulu ya. Bagaimana cara menyikapi akun yang mengupload ulang konten buatan kita, repost? Apa aja keuntungan dan kerugian dari konten yang di-repost? Wah, berat nih. Si malakama ya, Kak. Gini, Kak. Plusnya, kita bisa dikenal orang, kita punya publikasi gratis. Kita nggak mesti bayar influencers, kita ada yang repost gitu ya. Minusnya, target audience itu jadi nggak bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu kontennya. Tapi untuk re-upload ini sebenarnya YouTube sudah punya algoritma yang ketat. Ketika ada dua konten dengan audio yang sama, maka dia akan memblok atau memban konten yang paling terbaru. Jadi konten yang lama itu akan selamat, konten yang terbaru itu biasanya akan di-ban atau akan diberikan notifikasi gitu ya. Cuma jangan lupa untuk kalau bisa ya kontennya kalian kita juga konten original. Biar ketika ada masalah juga enak ngurusinnya gitu. Ketika misalkan ada yang sama, terus yang ini di-report ke YouTube, otomatis kontennya Kak Regita akan kena audit juga dari YouTube. Nah, ketika konten Kak Regita itu juga tidak original, maka bisa jadi backfire juga. Seperti itu Kak Regita. Mudah-mudahan terjawabkan. Uncle Jane, orang luar nih kayaknya. Bagaimana cara growth akun, khususnya yang baru, Mas? Baik lagi, Uncle, konsistensi. Pastikan kita terus-terusan memberi makan kepada konten kita, memberi makan kepada audiens-audiens kita. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, digital atau sosial media itu investasi. Pada satu sisi, ketika kita memang sudah dapat target audiens ya, otomatis jangan sampai otomatis audiens itu akan datang sendiri nih, karena Instagram dan Facebook akan melihat itu sebagai behavior, cara algoritma kita yang akan dicariin sebenarnya. Makanya kalau sekarang ini sedikit sneak peek atau sedikit fun fact aja,
Kalau kita buka Instagram sekarang, terkadang kan ada yang kita scroll, kita lagi scrolling, mendadak kita nggak pernah nih follow account ini, kok ada? Terus di atasnya ada tulisan, because you follow siapa? Because you see watch a reels by siapa? Nah, itu biasanya kita udah kayak semacam di-matchingin sendirilah sama si Instagram. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi mungkin aku juga mau nambahin jawaban karya kita. Karya kita jangan lupa selalu tambahkan identity di postingan-postingan yang kita punya. Semisal di footernya atau di bawahnya tambahin Instagramnya apa, YouTube-nya apa, Facebook-nya apa, TikTok-nya apa. Jadi kalaupun di repost, orang akan tahu siapa sih yang owning konten ini sebenarnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke. Oke. Ini saya coba next dulu ya. Berikutnya adalah kita udah punya banyak banget nih trending-trending. Bukan udah banyak sih, sebenarnya cuma sedikit, cuma 2. Cuma mudah-mudahan terjawabkan, tapi kita udah punya banyak banget ilmu-ilmu soal trending media. Jangan lupa, kita harus tahu pentingnya konsistensi. Pentingnya konsistensi itu apa sih? Pertama, plan. Kita udah belajar tadi the power of knowing. 3 formula tadi yang akan menghasilkan powerful communication. Yuk pakai itu untuk bikin plan utuhnya, rencana utuhnya dalam membuat digital content communication. Oke, lalu jangan lupa, jangan terlihat bahwa kita, ini cuma gua doang nih yang punya kontennya. Enggak, lihat keluar sana. Lihat orang-orang yang sudah berhasil menjalankan konten itu. Lihat bagaimana mereka membuat konten-kontennya. Bahkan kalau misalkan di sini yang mungkin udah tahu namanya ada keyword listening tools atau keyword learning tools, itu coba dibuka semisal kayak yang punya Google saya lupa, lalu ada Uber Suggest, lalu ada banyak banyak macamnya lah untuk keyword listening tools atau keyword learning tools. Dilihat keyword-keyword apa atau tema-tema apa yang lagi hype sekarang. Intinya ketika di proses plan ini jangan merasa kita hebat. Di atas langit masih ada langit. Coba kita lihat di luar sana bagaimana orang menyajikan konten-kontennya. Kita ada namanya sistem ATM, amati, tiru, modifikasi, tapi tetap kalau menurut saya jangan sampai memodifikasi itu secara penuh. Buat dengan diri kita sendiri. Kembali ke the power of knowing tadi. Percuma kita memodifikasi, percuma kita mengamati, percuma kita meniru, tapi akhirnya itu bukan komunikasi yang ingin produk kita sampaikan. Ini nggak produk gue banget nih, gue ngomong kayak gini. Akan ada namanya bounce rate atau bounce back. Jadi orang ngeliat kontennya, reach impression like-nya lumayan besar, tapi volumenya kecil. Kurang lebih seperti itu. Lalu jangan lupa, namanya konsistensi itu butuh pakem. Pakem itu yang biasanya anak-anak digital atau anak-anak social media itu biasa sebut dengan pilar atau konten pilar. Biasakan untuk membuat konten pilar. Apa nih konten pilar dari platform kita? Apakah lifestyle? Apakah apa? Kalau bisa jangan terlalu banyak keluar dari situ. Kenapa? Karena Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan segala macam yang akan melihat konsistensi behavior kita. Kalau kita banyak banget dan switchingnya, beloknya itu, pivotnya itu lumayan banyak dan lumayan signifikan, otomatis sistem algoritma behaviornya juga akan hilang. Kasihan loyalisnya atau orang-orang yang memang sudah nge-follow atau sudah subscribe, udah nonton itu kok tiba-tiba berubah nih. Nah, kalau mau berubah di form of communication-nya atau bentuk komunikasinya bisa di tone dari kontennya atau warna atau foto dari kontennya bisa, tapi secara bentukan dari pilarnya diusahakan jangan terlalu banyak berubah. Itu prinsip plan atau perencanaan. Lalu kita punya nama execute. Tadi, aku lupa siapa ya, tadi sempat nanya, bagaimana sih konten yang bagus? Bagaimana sih konten yang menarik? Kawan-kawan sekalian, saya selalu bilang ini ketika saya kerja atau mengajar, konten yang bagus adalah konten di posting. Konten yang bagus itu bukan konten yang dibuat pakai kamera DSLR mahal.
bukan konten yang kita buat dengan peralatan yang mahal-mahal, bukan konten yang kita buat dengan segala macam perlengkapan yang emang high tech lah. Enggak. Konten yang bagus itu adalah konten yang di-post. Selama kita nggak nge-post konten itu, kita terlalu banyak mikir, kamera gue masih jelek nih, kayak gue butuh beli kamera baru gue akan bikin konten. Nggak akan dibilang bagus konten itu. Nggak akan ada pembelajaran bagus tidaknya konten. Itulah kenapa sebaik-baiknya konten adalah konten yang diposting. Dengan begitu, kita bisa lebih ngeliat pembelajarannya. Evaluasi kita bisa tahu. Yang kedua, kalau konten kan terlalu banyak kita ngomong bersama target audience. Sekarang yuk kita ngajak target audience buat ngomong sama kita. Kita bisa bikin aktivasi-aktivasi. Mini quiz misal, quiz-quiz kecil, itu banyak banget loh yang minat sebenarnya. Ya walaupun ada skema quiz hunter juga ada banyak di luar sana ya. Cuma paling enggak audiens tahu kita menghargai mereka. Kita juga punya reward buat mereka. Ini bisa diterapkan sebenarnya. Ini pembelajaran sedikit ya selama saya memaintain sosial media. Quiz yang dengan teknik yang low effort, misalkan cuma repost, cuma jawab di komen dan sebagainya macamnya, yang hadiahnya nggak terlalu besar, mungkin kayak voucher Go, ya ini saya takut bersinggungan dengan brand, mungkin voucher ojek online atau voucher marketplace ya, yang nggak usah nilainya gede-gede, itu banyak banget loh dicari sama orang-orang, dan orang-orang merasa dapat reward yang besar atas itu gitu. Sehingga nggak usah terlalu mikirin, aktivasinya harusnya hadiahnya KPR nih gitu. Nggak usah, pelan-pelan aja gitu. Kembali lagi, sosial media konten itu adalah investasi. Kalau returnnya belum banyak, nggak usah investasi yang gede-gede. Nanti investasinya akan berjalan sesuai dengan return dari sosial media konten itu. Misal dari sosmed konten ternyata produk gue udah dibeli 5 juta. Ya udah, kita invest di sosial media mungkin 500.000, 250.000, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya, ini tadi yang Kak Regita kalau saya nggak salah, maaf kalau ada salah penyebutan nama, selalu membuat personalisasi atas konten kita. Jadi ini untuk menyikapi bagaimana, mungkin nggak sih konten kita dicuri, mungkin nggak sih konten kita di repost, banget, banyak banget, nggak usah kayak gitu. Kita buka Tokopedia, kita cari, kita buka marketplace, kita nyari apa, banyak kok penjual-penjual yang kontennya, yang fotonya sama gitu. Cuma biasanya diakalin tuh, ada yang pakai, di bawahnya ada yang tambahin brand, ada yang tambahin logo, ada yang tambahin apa, agar kita mempersonalisasi, ini konten gue, kayak gitu. Nah, berikutnya personalisasi ini tidak hanya di tampilan toh, tapi coba personalisasi juga dari how to say-nya. Saya mau jualan mie ayam di Bandung lewat sosial media. Ya udah, coba dong dengan bahasa-bahasa Sunda semisal. Coba dong dengan bahasa-bahasa slang ala-ala anak Bandung semisal. Itu namanya personalisasi sebenarnya. Maka otomatis kembali ke awal tadi, Meta bersaudara, Facebook, Instagram, dan segala macamnya, TikTok pun juga, YouTube pun juga akan mencarikan audiens yang sesuai dengan apa yang kita obrolkan, apa yang kita ucapkan sebenarnya. Jadi nggak mesti kok kayak ini lagi bahasa-bahasa Jaksel kayaknya oke ya. Kalau itu tidak masuk dalam produk Anda, nggak usah. Takutnya ada bounce back tadi. Lebih seperti itu. Sebelum lanjut, refreshing dulu. Izin saya minum dulu ya sebentar. Oke, dari Kak Andre saya coba lihat Q&A lagi ya. Sudah membuat konten dalam bentuk blog, masuk halaman satu pencarian Google. Bagaimana mulai memaksimalkan media yang lain seperti YouTube, IG, TikTok, dan lain-lain. Kemudian ritme atau tempo atau jeda posting dari artikel yang saya buat dari yang sudah saya buat dari blog. Oke, ritme segala macam nanti ada di bawah penjelasannya. Cuma untuk memaksimalkan dan memulai untuk media-media lain sebenarnya konten itu ada cara kita bercerita. Blog atau artikel itu kan lebih ke arah jurnalistik atau bukan linguistik, jurnalistik, kita by text ya. Nah, mungkin Kak Andre bisa mulai nih, kayak kalau saya prinsipnya adalah
saya kumpulin 2 paragraf, kalau saya foto, kalau saya buat jadi video itu seperti apa. Nah, kurang lebih bisa dari seperti itu, Kak Andre. Nantinya bisa dikawinkan dengan media apa yang dipakai. Seperti tadi YouTube. YouTube berarti media 16:9, average view-nya 3-5 menit, maka buatlah yang seperti itu. Instagram banyak nih Kak Andre. Ada Instagram carousel, ada Instagram single post, ada Instagram stories, ada Instagram Reels, ada Instagram TV sebenarnya kan. Nah, nanti tinggal dipilih aja konten yang mana yang mau dipakai. Tapi kalau saran saya, memang Reels ini kan lagi digantungi ya, kalau bisa ke Reels. Kayak gitu. Nanti, ya misalkan 3:1, setelah 3 Reels bikin 1 posting single post atau posting carousel. Nah, TikTok. Nah, TikTok ini kembali lagi yang tadi, pastikan 9:16, lalu selalu kaitkan dengan sound-sound atau audio-audio yang saat lagi trending. Otomatis discoverability akan lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Kak Muhammad Nur Hidayat, kita lanjut lagi ya. Berikutnya adalah learn. Kita sudah mengeksekusi, kita sudah buat berbagai macam konten. Kita sudah buat berbagai macam, kita sudah post di berbagai macam medium platform. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Semua hal yang berbentuk bisnis, mau Instagram bisnis, Facebook bisnis, WhatsApp bisnis, TikTok, dan sebagainya macamnya, itu punya nama insight. Nah, jangan males-males untuk melihat itu. Kenapa? Pertama, kita bisa tahu apa sih feedback dari audiens. Dari situ kan kita bisa lihat, kalau di Instagram kita lihat insight-nya, kita bisa tahu profile visitnya berapa. Kita bisa lihat berapa engagement-nya. Ya, engagement itu formulanya adalah comment, share, like, itu akumulasi, maka satuannya adalah engagement. Di situ kita bisa ngeliat komen-komennya audiens itu ngomong apa. Kak, aku setuju kalau konten itu harus benar-benar merepresentasikan kita. Tapi ketika kita sudah turun ke ranah komersial, otomatis kita harus dengerin nih apa kata pembeli kita. Jadi kita bisa ngawinin tadi. Itu akan kembali lagi ke 3 rules di atas, the power of knowing. Jadi tahu produknya, tahu audiensnya. Otomatis seperti itu. Memang nggak boleh ya Kak, kalau kontenku idealis atau punya ideologi tertentu di konten. Boleh. Segala macam itu, segala macam bentukan konten masih bisa diulik di how to say-nya atau bagaimana cara kita menyampaikan. Jadi ada baiknya kita juga mendengarkan apa kata audiens kita karena mereka adalah konsumen kita sebenarnya. Berikutnya, ini sebenarnya salah satu bentuk learn, cuma aku juga tidak akan tahu tebal di sini karena belum tentu tren yang terjadi nyangkut dengan produk yang kita punya. Jadi ini nggak usah tahu dipaksa ya. Jadi belajar akan tren yang terjadi dan pilah-pilah tren sesuai dengan apa ya, kayak semacam jati diri produk kita. Jadi kita benar-benar bisa ngawaninnya enak gitu. Dan agar nggak terjadi bounce back tadi. Misalkan kan lucu ya, kalau semisal dengan kaos hitam gini mendadak pargoy gitu kan. Orang kan jadi kayak, metal tapi pargoy gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus juga dipelajari antara tren dan produk kita sendiri seperti apa. Ini juga tadi sempat menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Ada baiknya kita juga tahu media-media apa yang bisa kita pakai untuk konten-konten yang mau kita sajikan. Ini harus kita pelajari banget. Karena gini Kak, kembali lagi, yang namanya ya semua hal lah itu nggak boleh setengah-setengah. Termasuk pembuatan konten sendiri. Lagi pengen nih bikin video YouTube sekali, 2 kali, terus berhenti. Terus benar-benar berspekulasi atau nganggap kok kontenku nggak terkenal ya? Ya iya Kak, baru 2, nggak konsisten. Jawaban tanya ke sini adalah kalau misalkan kita nggak siap sama medianya, ya kita juga jangan terlalu berekspektasi akan dapat yang besar. Itulah kenapa
Kalau misalkan kita sudah siap dengan medianya, kita siap bikin video 9:16, kita siap bikin TikTok terus-terusan, kita siap bikin aktif terus-terusan, maka lanjutkanlah. Tapi kalau memang belum siap dengan medianya, jangan separuh-separuh udah kayak gitu. Pelajari hal itu sebenarnya. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, dari pembelajaran tadi kita udah dengerin, kita udah bikin, kita udah lihat insight, kita udah lihat macam-macam, kita udah lihat media-medianya. Kita harus benar-benar tarik datanya nih dari insight-insightnya. Ini mungkin akan terkesan membosankan ya. Pun saya sebagai yang bikin konten juga kadang-kadang bosan sama ini gitu. Ini adalah fase di mana kita mengkonversi dari konten yang sudah kita buat, kita lihat hasil numerikalnya. Kita tarik satu-satu. Konten ini reach-nya berapa, konten itu impression-nya berapa. Lalu analisa dari KPI yang sudah ada. KPI itu adalah Key Performance Indicator kepanjangannya. Yang artinya adalah indikator dari keberhasilan suatu konten sebenarnya. Kita lihat Reels ini kok view-nya kecil ya, oh berarti harus diperbaiki berikutnya. Karena Reels yang sebelumnya tuh gede, oh berarti ini yang disuka sama target audience sebenarnya. Dengan begitu kita bisa menganalisa performa dari konten kita. Ini akan dibahas selanjutnya, cuma kita lihat di Q&A dulu. Oke, Pak Kak Muhammad Nur Hidayat. Oke, cara memulai Instagram Reels yang dapat menarik audiens baru guna meningkatkan follower dan produktivitas akun Instagram. Kembali lagi Kak, ini mungkin terkesan klise ya, konsistensi Kak. Karena berikan Instagram waktu untuk mencari audiens yang tepat untuk kita. Selalu konsisten, selalu continuity dalam membuat postingan, maka otomatis semuanya akan datang sendiri kok Kak. Kalau untuk followers, nah itu tadi, followers sebenarnya cara yang paling bisa dilakukan adalah menghargai mereka melalui mini aktivasi ini, reward ini, giveaway kecil ini. Otomatis mereka akan merasa dihargai, misal mereka akan merasa sangat dihargai. Jadi pentingnya mini activation dan giveaway kecil sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita udah mengevaluasi. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu kita ada di namanya revamp. Kakak-kakak sekalian, kawan-kawanku di sini, digital media itu media yang sangat fleksibel. Media yang kita tidak terpaku oleh apapun ketika kita harus membuat perubahan. Mungkin beda sama saya dulu waktu masih di agensi ATL atau BTL ATL itu above the line, materinya biasanya iklan TV, iklan radio, iklan koran, dan lain-lainnya. Kalau below the line itu biasanya medianya tuh event, billboard, dan lain-lainnya. Nah, zaman dulu memang kalau saya mau merubah TVC, iklan TV, atau saya mau merubah iklan radio, itu kan susah ya. Nah, digital nggak seperti itu. Mudah kita dalam menambah atau merubah konten. Asal balik lagi ke pilarnya tadi. Asalkan kita cukup disiplin dengan pilar yang kita sajikan sebenarnya. Kita mau rubah cara fotonya gampang, kita mau rubah cara kalimat-kalimat di captionnya gampang, bahkan kalau sampai ke website atau digital media website ya, ini teman-teman dari Dewa Web mungkin lebih expert daripada saya, bahkan kalau website juga lewat CMS kita bisa gampang merubah kontennya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita bisa memodifikasi konten berdasarkan insight yang sudah kita evaluasi sebelumnya. Jangan pernah males untuk mengikuti apa hasil dari evaluasi tadi. Karena digital itu tuh sama sosial media konten itu sama kayak kita makan siang. Setiap hari kita makan siang tempe, walaupun kita suka tempe, pasti kita butuh variasi. Nah, itulah kenapa saat ini saya publish konten A, kenceng nih, gede. Besoknya saya publish konten yang berbau konten A, masih kenceng, masih gede. Loh kok di periodik selanjutnya pas saya publish lagi konten A, kecil nih. Ya itu, target audience pasti merasa bosen. Nah, disitulah kita bisa memodifying sebenarnya. Dan kita bisa menambah dengan tren baru, atau kita bisa
menghapus sesuatu yang trennya udah expired atau obsolete atau udah sudah tidak trending lagi. Kenapa? Ya karena gunanya digital media tuh itu sebenarnya. Kita catch up the trend, kita catch up the audience, kita catch up the insight sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah Kak, tadi saya apa namanya? Tadi saya sudah sempat sajikan sebelumnya. Ternyata sosial media konten ini tiap tahun nambah. Sekarang TikTok lagi hype-hype-nya nih. Saya belum kepikiran nih, 2-3 tahun ke depan ada apa lagi yang bisa hype. Mungkin WhatsApp akan lebih advance daripada sekarang ya. WhatsApp sih paling ya akan banyak banget enhancement-nya atau peningkatannya. Nah, ikuti terus nih media-media ini perkembangannya dan jangan stop di salah satu media top. Kadang kesalahannya mau content creator, mau orang yang jual, mau apapun itulah, terlalu loyal dengan satu media tertentu. Contoh paling signifikan, mungkin 6-7 tahun lalu ada sebutan buzzer di Twitter, di mana figur-figur terkenal bisa menghasilkan cukup banyak dari postingan Twitter. Ternyata sekarang udah pindah ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube. Nah, itu kan sebenarnya perkembangan media. Ketika si buzzer ini dahulu tidak bisa mengikuti perkembangan media, ya dia akan tergerus. Tinggal tunggu waktu aja sebenarnya kan. Nah, itulah fungsi utama dari selalu improve media sesuai dengan market atau sesuai dengan yang disuguhkan oleh penyedia-penyedia media ini. Oke, misal sekarang Spotify lagi rame, ya udah kita ke Spotify. Ya udah yuk kita ke Facebook, ya udah kita ke Instagram, ya udah kita ke Twitter. Terus bisa ada yang nanya, Kak, satu hari kalau misalkan yang platform A, saya di platform A, saya udah posting berkali-kali, tiba-tiba saya harus berubah atau nge-update ke platform lainnya, sayang dong Kak, konten-konten saya di platform A. Itu banyak banget pertanyaan menuju ke saya kadang-kadang yang seperti itu. Cuma gini kawan-kawan, platform itu ibaratnya kayak mediumnya tok, medianya aja. Core-nya itu komunikasi kalian, komunikasi kita. Lebih sayang mana? Kita loyal terhadap satu media. Tapi akhirnya ketika media tergerus, komunikasi kita pun ikut tergerus. Atau kita sama-sama upgrading sesuai dengan platform yang lagi trending sekarang. Balik lagi, media itu medium, kunci utamanya adalah komunikasi kalian. Itu yang sebenarnya harus diperjuangkan. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, kurang lebih kalau dari saya itu seperti itu untuk sharing saat ini. Maaf kalau masih banyak kekurangan atau tidak terlalu mengerucut. Boleh nggak sih Mas Tito kasih semacam closing statement nih untuk teman-teman atau sahabat Dewa Talks yang udah hadir dan menyimak presentasi dari Mas Tito malam ini, Mas. Silakan Mas Tito. Oke, ada dua sebenarnya. Terima kasih Kak Intan. Ada dua sebenarnya. Pertama, sebagus-bagusnya konten adalah konten yang diposting. Selama kita nggak pernah posting dan kita selalu menganggap bahwa kayaknya jelek deh kalau diposting, ya maka kita nggak akan tahu itu bagus atau jelek. Karena seharusnya we are not the judge, we are the creator. Biarkan audiens yang jadi judge-nya, audiens yang jadi penilainya. Jadi jangan pernah merasa bahwa selalu ketika kita ngerasa ada boundaries, ya maka kita tidak akan pernah melakukan itu sebenarnya. Itu pertama. Kedua, jangan pernah merasa sudah terlalu hebat sehingga tidak ingin belajar perkembangan konten-konten baru. Terus lihat tren, terus lihat perkembangan yang terjadi sehingga kita bisa bertahan lama di digital. Intinya sih itu aja dan ya coba dulu aja sih. Kan juga digital itu kan sebenarnya fleksibel ya dan nothing tulus aja biar audiens yang nentuin. Sebenarnya itu aja sih Kak. Oke, thank you banget Mas Tito untuk closing statement-nya dan teman-teman jangan patah semangat kalau misalkan konten kalian ternyata, maksudnya kalian masih belajar gitu untuk buat konten. Kita semua di sini belajar karena
Yes. semuanya itu selalu apa sih, kayak selalu update tiap detik juga Semuanya terlalu terus cepat, update gitu. terlalu baru. Iya, Iya. betul. Jadi kayak cepat semua dan juga baru semua. Jadi semuanya tetap belajar ke teman-teman, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bagus gitu. Siap. Semuanya sama. Oke Mas Dityo, thank you banget sekali lagi. Mohon maaf kalau misalkan Aku yang dari makasih kami banyak masih banyak buat kekurangan Mas. kawan-kawan yang tadi sudah menyempatkan waktu untuk ngetik di Q&A. Every effort has an value, jadi makasih banyak untuk effort bertanyanya. Tim Dewa Talks, semua yang udah jadi host di sini, yang udah menyempatkan waktunya, makasih banyak. Mudah-mudahan Asik, Dewa terima Talks kasih. jaya, 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 jaya. Waduh, kayak Desna sama Vincent. Makasih Mas Dityo. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.